Dalam beberapa balapan terakhir, ada satu nama yang terus dibicarakan di pedok. Bukan karena manuver kasar atau selebrasi berlebihan, melainkan karena satu hal yang tidak terlihat jelas di layar televisi. Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan balap motor junior, kami mencatat pola yang menarik dari Veda Ega Pratapa. Di usia yang masih sangat muda, ia justru menunjukkan pendekatan balap yang biasanya baru terlihat pada pembalap berpengalaman. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi tentang bagaimana ia memengaruhi ritme balapan secara keseluruhan. Data lab menunjukkan bahwa Veda tidak selalu menjadi pembalap tercepat dalam satu putaran. Namun, kehadirannya sering mengubah dinamika grup depan. Rival terlihat lebih berhati-hati saat berada di dekatnya, seolah menunggu celah yang tak kunjung muncul. Dalam dunia balap, kondisi ini jarang terjadi tanpa alasan yang jelas. Para pengamat menilai, ini bukan kebetulan. Ada pola konsisten dalam cara Veda menjaga posisi, memilih jalur, dan menutup ruang tanpa melakukan gerakan berisiko. Pendekatan ini membuat balapannya tampak tenang, tetapi justru itulah yang menekan lawan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting di kalangan analis. Apakah Veda sedang mengembangkan gaya balap yang berbeda dari kebanyakan pembalap seusianya? Dan untuk memahami itu, kita perlu melihat bagaimana semuanya dimulai. Tidak semua pembalap muda tumbuh dengan pendekatan yang sama, dan pada kasus Veda, perbedaannya terlihat sejak fase awal karirnya. Sejak pertama kali tampil di level kompetitif, Veda tidak dikenal sebagai pembalap yang mengandalkan agresivitas berlebihan. Catatan balap menunjukkan kecenderungan yang konsisten, minim kesalahan, jarang terlibat insiden, dan fokus pada penyelesaian balapan. Bagi pembalap muda, ini bukan karakter yang umum. Tim-tim yang pernah bekerja dengannya menyebut bahwa Veda cepat memahami instruksi teknis. Ia tidak hanya menjalankan arahan, tetapi juga mampu menyesuaikan gaya balap dengan kondisi lintasan dan situasi lomba. Hal ini membuat proses belajarnya terlihat lebih stabil dibandingkan rekan seusianya. Pendekatan ini berdampak langsung pada cara ia membangun kepercayaan diri. Alih-alih memaksakan diri untuk tampil mencolok, Veda memilih konsistensi sebagai fondasi. Dalam jangka pendek, pendekatan ini mungkin tidak selalu menghasilkan sorotan besar, tetapi dalam jangka panjang, efeknya mulai terasa. Beberapa pelatih junior menilai bahwa fondasi inilah yang kemudian membentuk ciri khas Veda di lintasan. Ia tidak balapan untuk satu momen, tetapi untuk keseluruhan balapan. Dan dari sinilah, skill yang paling jarang dibahas mulai terlihat jelas. Dalam balap motor, ada satu kemampuan yang tidak tercatat di lembar waktu, tetapi sangat dirasakan oleh para rival di lintasan. Kemampuan tersebut adalah membaca situasi balapan secara menyeluruh. Berdasarkan pengamatan kami, Veda memiliki kecenderungan untuk menempatkan motornya di posisi yang tidak nyaman bagi pembalap lain. Ia menutup jalur ideal tanpa terlihat defensif berlebihan, memaksa lawan mengambil resiko lebih besar jika ingin menyalip. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang halus. Rival tidak merasa dihadang secara agresif, tetapi juga tidak diberi ruang. Dalam beberapa lap, tekanan ini sering memicu kesalahan kecil dari pembalap lain, entah melebar, kehilangan momentum, atau menghabiskan ban lebih cepat. Yang menarik, Veda jarang terlihat terlibat duel keras. Ia memilih momen dengan sangat selektif. Saat menyerang, pergerakannya efisien dan langsung efektif. Inilah yang membuat sebagian pengamat menyebut gaya balapnya sunyi, tapi menentukan. Pendekatan ini jarang mendapat sorotan besar, karena tidak selalu menghasilkan cuplikan dramatis. Namun bagi pembalap di belakangnya, efeknya sangat nyata. Dan ketika gaya ini dibawa ke level internasional, responsnya semakin jelas. Saat seorang pembalap muda mulai mengubah perilaku rival di lintasan, biasanya perhatian pedok tidak bisa dihindari. Dalam beberapa kejuaraan junior internasional, pola yang sama kembali muncul. Veda mungkin tidak selalu memimpin sejak awal, tetapi posisinya cenderung menguat seiring berjalannya balapan. Analis mencatat bahwa ia sering berada di posisi yang tepat saat fase krusial, terutama menjelang lap-lap akhir. Komentar tidak resmi dari beberapa mekanik dan pelatih lawan menunjukkan rasa hormat yang tidak biasa terhadap pembalap seusianya. Bukan karena kecepatan mentah, melainkan karena sulitnya mencari celah saat berada satu grup dengan Veda. Di level ini, perbedaan kecil menjadi sangat signifikan. Kesabaran, pengelolaan ban, dan pemilihan jalur menjadi faktor pembeda. Veda terlihat mampu menggabungkan ketiganya secara konsisten. Namun, meningkatnya perhatian juga membawa konsekuensi lain. Ekspektasi pun ikut naik. Dan di balik performa yang stabil, tekanan mulai ikut membayangi. Setiap pembalap muda yang mulai diperhatikan publik akan menghadapi satu tantangan yang sama, ekspektasi. Sebagai pembalap Indonesia di panggung internasional, Veda membawa harapan besar.
Media, penggemar, dan pengamat mulai membandingkannya dengan nama-nama besar sebelum waktunya. Di sisi lain, muncul pula spekulasi tentang langkah karir berikutnya. Apakah ia siap naik level atau justru perlu waktu lebih panjang? Tekanan semacam ini seringkali berdampak pada performa pembalap muda. Namun, hingga saat ini, Veda menunjukkan respons yang relatif stabil. Ia jarang terlihat mengambil resiko di luar kemampuannya dan tetap berpegang pada pendekatan balap yang sama. Tim menyadari bahwa tantangan terbesar ke depan bukan hanya soal teknis, tetapi juga manajemen mental. Menjaga fokus di tengah sorotan adalah ujian tersendiri. Dan semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar tentang masa depannya. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Veda Ega Pratama memiliki kemampuan, tetapi bagaimana kemampuan itu akan berkembang di level berikutnya. Dengan gaya balap yang mengandalkan kecerdasan, konsistensi, dan kontrol situasi, Veda memiliki fondasi yang kuat untuk jangka panjang. Namun, persaingan di level yang lebih tinggi akan menuntut adaptasi yang lebih cepat dan presisi yang lebih tajam. Jika ia mampu mempertahankan pendekatan ini sambil menambah agresivitas yang terukur, potensi dampaknya bisa sangat signifikan. Bukan hanya bagi karir pribadinya, tetapi juga bagi cara pembalap muda Indonesia dipandang di kancah internasional. Untuk saat ini, satu hal sudah jelas, Veda bukan sekedar pembalap cepat. Ia adalah pembalap yang membuat lawan berpikir dua kali. Dan dalam dunia balap, itu seringkali menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, kisah Veda Ega Pratama bukan hanya tentang hasil akhir di papan klasemen atau posisi start di grid. Yang justru menarik perhatian para pengamat adalah cara ia mempengaruhi jalannya balapan, bahkan ketika sorotan kamera tidak selalu tertuju padanya. Dalam dunia balap motor modern, pengaruh semacam ini seringkali lebih menentukan daripada sekedar catatan waktu tercepat. Pendekatan balap yang tenang, terukur, dan konsisten membuat Veda berada di jalur yang berbeda dibanding banyak pembalap muda lain. Ia tidak terlihat terburu-buru mengejar momen, melainkan membangun balapan lap demi lap. Gaya ini mungkin tidak selalu menghasilkan aksi paling dramatis, tetapi justru disitulah kekuatannya. Rival dipaksa menyesuaikan diri, mengambil keputusan lebih hati-hati, dan dalam banyak kasus, kehilangan keuntungan kecil yang biasanya menentukan hasil akhir. Bagi pembalap muda, tantangan ke depan hampir pasti akan semakin kompleks. Level persaingan meningkat, tekanan publik bertambah, dan ekspektasi tumbuh seiring performa yang stabil. Namun, fondasi yang sudah terlihat pada Veda menunjukkan bahwa ia tidak hanya dipersiapkan untuk bersaing hari ini, tetapi juga untuk menghadapi tuntutan jangka panjang di dunia balap profesional. Yang membuat situasi ini menarik untuk diikuti adalah kenyataan bahwa perjalanan Veda masih berada pada tahap awal. Banyak faktor masih akan berubah, motor, tim, regulasi, hingga level kompetisi. Namun, satu hal yang sudah terbaca jelas oleh para pengamat adalah karakter balapnya. Dan dalam motorsport, karakter seringkali menjadi penentu apakah seorang pembalap mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan. Kesimpulannya, Veda Ega Pratama bukan sekadar nama yang muncul karena potensi sesaat. Ia mulai dipandang sebagai pembalap dengan pendekatan yang matang, disiplin, dan sulit ditebak. Jika arah pengembangannya tetap konsisten, bukan tidak mungkin pengaruhnya di lintasan akan semakin terasa, bukan hanya bagi rivalnya, tetapi juga bagi peta balap motor Indonesia di masa depan.